Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Bertemu lagi di mata kuliah teori bahasa dan otomata, pertemuan ke-10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pohon penurunan. Pohon penurunan di sini nanti itu kaitannya adalah dengan tata bahasa konteks pre-grammar. Nah, jadi di awal kemarin kita sudah mengenal beberapa tingkatan bahasa. Kalau yang sebelumnya kemarin kita bahas mengenai tata bahasa reguler atau RG, regular grammar. Nah, pohon penurunan ini nanti terkait dengan CFG atau konteks pre-grammar, atau dalam bahasa Indonesianya itu kita sebut sebagai tata bahasa bebas konteks. Nah, mungkin masih ingat kemarin di tata bahasa reguler itu kita ingat kembali mengenai aturan produksi. Jadi kalau secara umum itu kita menyatakan aturan produksi itu sebagai alfa kemudian menghasilkan atau menurunkan beta. Nah, seperti ini. Kalau di tata bahasa reguler itu aturan produksinya itu adalah untuk alfanya biasanya sebuah simbol non-terminal atau variabel. Contohnya misalkan B menghasilkan. Nah, di sebelah kirinya itu biasanya terdiri dari non-terminal, bisa juga terminal, dan biasanya non-terminalnya itu terletak di ujung seperti ini. Ujung seperti ini. Nah, kalau di tata bahasa bebas konteks itu atau CFG, aturannya itu adalah untuk alfanya ini, jadi yang memproduksi, kemudian yang diproduksi, atau ini alfa diturunkan menjadi beta. Nah, untuk alfanya dia aturannya adalah sebuah simbol variabel atau non-terminal. Nah, sedangkan untuk betanya dia bebas. Jadi bisa merupakan sebuah terminal atau bisa juga non-terminal atau bisa juga dia adalah empty atau epsilon. Nah, seperti itu. Contoh misalkan untuk aturan produksi untuk CFG itu misalkan B ini adalah variabel atau non-terminal menghasilkan B, C, D, E, F. Nah, jadi dia untuk yang betanya dia itu bebas. Seperti ini. Bisa juga empty. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kalau kita perhatikan di regular grammar ini, nah itu biasanya yang belum diturunkan itu di bagian ujung. Nah, kalau di CFG ini nanti itu bisa di paling kiri atau di sebelah kanan, bisa seperti itu.
atau yang seperti ini juga. Nah, itu untuk CFG. Jadi nanti kaitannya pohon penurunan ini adalah terkait dengan uh, tata bahasa bebas konteks atau CFG. Kemudian juga di situ kita mengenal proses parsing. Jadi proses penurunannya atau parsing. Nah, proses parsing ini kadang-kadang disebut juga parse tree. Pohon penurunan ini disebut parse tree atau derivative tree. Parse tree. Nah, kaitannya dengan proses parsing itu pada proses penterjemahan atau kompilasi itu adalah analisis untuk di tahap-tahapannya analisis sintak. Analisis sintaktis ya. Jadi sintak ini adalah susunan ataupun bagaimana kita menentukan susunan dari sebuah bahasa itu. Misalkan kalau bahasa alami, bahasa Indonesia itu sebuah kalimat itu terdiri dari subjek, kemudian predikat. Nah, seperti itu. Jadi kalau di bahasa pemrograman, ketika proses penterjemahan itu nanti ada analisis sintak ini. Apakah susunan simbol-simbolnya itu sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh bahasa pemrograman tersebut. Misalkan ketika kita dalam bahasa pemrograman Java, nah itu nanti ada yang namanya tipe data, kemudian ada yang namanya ketika kita mau mendeklarasikan sesuatu untuk perintah itu, maka nanti ada susunannya. Apakah tipe data, kemudian diikuti dengan apakah dia berupa integer, kemudian nanti mungkin akan diikuti dengan variabel. Nah, susunan seperti ini itu akan dianalisis sintaknya itu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, CFG ini merupakan dasar dari parsing ini. Ini merupakan dasar dari parsing. Nah, nanti untuk proses menurunkan ini, jadi yang simbol-simbol itu yang akan diturunkan, jadi simbol non terminal menjadi simbol terminal. Nah, untuk pohonnya itu sendiri, dia merupakan graf terhubung yang tidak sirkuler dan memiliki satu simpul yang disebut dengan akar. Nah, dari akar ini nanti setiap simpul dapat dilintasi. Contoh sederhananya misalkan untuk pohon itu adalah menghasil nanti ada ini adalah rootnya 1, kemudian nanti ada cabang-cabangnya. Di sini ada simpul lagi. Nah, dia ada arahnya. Nah, mungkin saja nanti di sini ada cabang lagi. Di kemudian F, ini E dulu.
Nah, kira-kira bentuk pohon itu seperti ini. Jadi ada satu akar, di sini nanti ada branch, cabang. Nah, istilahnya seperti itu. Kemudian ada daun. Nah, sampailah kalau proses penurunan ini nanti sampai semua simbolnya itu menjadi terminal. Kalau yang non terminal atau variabel itu masih bisa diturunkan, tapi kalau dia sudah sampai terminal dia sudah stop. Ada sebuah akar, kemudian nanti ada cabang-cabangnya, kemudian di sini ada node istilahnya, kemudian ada cabang lagi, terus sesuai dengan simbol apa yang mau diturunkan ketika kita mau membentuk suatu string atau untai atau susunan daripada simbol-simbol. Seperti itu. Jadi kalau di CFG ini kita menggunakan yang namanya pohon ini. Nah, kalau untuk aturan produksinya itu diingat kembali. Nah, kalau CFG dia ketentuannya itu yang sebelah kiri ini yang memproduksi itu alfanya itu cuman satu variabel atau non terminal. Kemudian menghasilkan untuk yang di sebelah kanannya ini betanya itu bebas. Kalau bahasa reguler dia biasanya yang belum diturunkan itu selalu di ujung. Nah, kalau ini dia bebas. Jadi dia kaitannya nanti dengan proses parsing, yaitu pada analisis sintaktik, pada proses kompilasi penterjemahan bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa tingkat rendah. Nah, seperti itu. Oke. Ini kelemahannya dia dapat terjadi ambiguitas. Terjadi ambigu. Nanti kita akan bahas. Ya. Oke, jadi untuk membayangkan pohon ini, ya kita bisa bayangkan pohon yang ada di sekitar kita itu. Cuman bedanya kalau pohon itu akarnya di bawah, kemudian nanti ke atas itu memiliki cabang. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi kalau ini akarnya di atas, kemudian akan bercabang ke bawah dan seterusnya. Kalau di sini adalah fungsinya untuk menggambarkan memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol non-terminal menjadi simbol-simbol terminal. Sampai semua simbol non-terminal itu nantinya menjadi terminal. Nah, itulah string ataupun yang akan dihasilkan sesuai dengan aturan produksi daripada bahasa bebas konteks tersebut atau CFG tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau contoh proses parsing itu kalau di kalimat biasa itu adalah misalkan dalam bahasa alami kalimat itu terdiri dari misalkan ada subjek, ada predikat, nah subjeknya Haji, ini makan misalkan. Nah, jadi aturan produksinya itu adalah kalimat itu menghasilkan subjek dan predikat, kemudian subjek itu bisa berupa nama orang seperti ini Adi, predikat itu adalah makan. Nah, seperti itu. Ini proses penurunan kalimat dalam bahasa alami
Nah, nanti kalau dalam CFG ini, misalkan di sini ada aturan produksi CFG. Nah, bagaimana kita menghasilkan sebuah, jadi kalau kalimat ini misalkan Adi makan, hasilnya seperti itu. Nah, dari aturan produksi ini nanti kira-kira string yang bisa diturunkan itu seperti apa. Nah, kita menggunakan pohon tadi untuk menggambarkan eh, proses penurunannya itu sehingga menghasilkan sebuah string. Nah, di sini nanti bisa macam-macam bentuknya itu. Nah, kalau jawaban ini nanti adalah salah satu di antaranya saja. Artinya, string apa yang bisa kita turunkan dari aturan produksi ini? Proses penurunannya kita menggunakan pohon tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau biasanya simbol awal itu secara umum itu menggunakan simbol S seperti ini. Nah, S menghasilkan AB. Maka AB ini kalau di pohon ini akan menjadi cabang-cabang seperti ini. Nah, karena dia berupa variabel penuh terminal, dia masih bisa diturunkan lagi. Nah, A bisa diturunkan menjadi ada pilihan. Ini adalah pilihan. Bisa menjadi A besar, A kecil A besar, bisa juga menjadi terminal A. Nah, sedangkan B-nya ini bisa diturunkan menjadi B besar, kemudian bisa juga jadi terminal. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan string apa yang mau kita hasilkan. Seandainya kita mau menghasilkan string AB, maka dari sini S itu ada cabangnya AB. Nah, kita bisa membentuk string AB dari aturan produksi ini. Kalau kita mau membentuk string AB, ini langsung kita turunkan jadi A, terminal. B juga jadi terminal. Maka hasilnya adalah AB. Oke, kalau kita mau menghasilkan, misalkan stringnya adalah AAB, maka kita turunkan S menjadi AB. Nah, karena yang mau kita hasilkan itu adalah AAB, maka variabel A ini kita tidak langsung turunkan menjadi A, tapi kita turunkan jadi A kecil, A besar. Nah, seperti ini. Kemudian A-nya, karena kita mau menentukan hasil itu sebagai AAB, maka A ini kita turunkan jadi A. Nah, kita sudah dapat A, kemudian A. Nah, di sini variabel B-nya kita turunkan jadi B. Seperti ini. Kita dapatkan stringnya itu adalah A, B, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau di contoh ini, nanti akan kita lihat S kita turunkan jadi AB, kemudian A kita turunkan jadi AA, kemudian B-nya. Nah, kemudian B-nya belum kita turunkan, kita bisa turunkan yang sebelah kiri dulu, nanti atau sebelah kanannya dulu, itu bebas.
Ini kita turunkan yang A-nya sampai semuanya menjadi terminal seperti ini. Nah, kemudian yang B-nya juga B kita turunkan jadi BB. Kemudian B-nya kita turunkan lagi jadi BB. Nah, yang sebelah sini sudah selesai. Ini semua sudah jadi terminal. Kemudian kita turunkan yang B-nya. Seperti ini. B bisa kita turunkan jadi BB atau jadi B. Tapi kalau kita turunkan jadi BB, maka berarti yang ini masih bisa diturunkan lagi. B ini. Kemudian yang B-nya bisa kita turunkan. Sebenarnya kita bisa turunkan jadi BB juga. Tapi kita juga boleh turunkan jadi langsung jadi B kecil seperti ini. Nah, kalau seperti ini proses penurunan pohon ini itu adalah sudah selesai karena semua sudah jadi terminal. Semua cabangnya itu tidak ada lagi yang simbol non terminal atau variabel. Nah, jadi proses penurunan ini dia sampai semua simbol non terminalnya itu atau variabelnya itu semuanya berubah menjadi terminal seperti ini. Kemudian kalau dia sudah seperti ini proses penurunannya selesai. Nah, maka string yang didapat itu adalah AA. Ini AA, jadi yang ini. Jadi string yang dihasilkan adalah AA B B B. Nah, seperti itu. Jadi kita bacanya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Setiap bertemu simbol non terminal, turun ke kiri bawah. Nah, hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Nah, proses bacanya seperti ini. Atau bisa juga langsung yang terminalnya itu yang kita baca adalah terminal seperti ini, AA. Nah, dari kiri ke kanan, B, kemudian B. Nah, jadi dari aturan produksi CFG tadi itu dihasilkan stringnya adalah AA, BB, atau bisa juga seperti yang tadi. Nah, bisa juga menghasilkan AAB, AB, dan seterusnya. Tergantung kalau kita mau menghasilkan string apa, atau kita mau mengecek apakah string ini diterima atau tidak oleh aturan produksi ini, maka kita turunkan menggunakan pohon ini. Nah, sampai semua simbol variabel atau non terminalnya itu semuanya berubah menjadi terminal. Nah, seperti itu. Oke. Itu cara menurunkan. Jadi proses penurunannya seperti itu. Tergantung nanti aturan produksinya seperti apa. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa pada CFG itu dia simbol variabelnya atau non terminal itu bisa di mana saja, bebas, tidak seperti pada tata bahasa reguler atau ekspresi reguler itu biasanya dia yang belum diturunkan atau variabel itu selalu di bagian ujungnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk menurunkan ini juga kita mau turunkan yang sebelah kanan dulu sampai selesai, baru yang kiri, atau sebaliknya kita turunkan yang kirinya dulu sampai selesai, baru kemudian kita menyelesaikan yang
sebelah kanan. Nah, kalau di CFG ada istilahnya itu leftmost dengan rightmost. Ya. Ya, leftmost itu artinya yang terkiri. Variabelnya itu yang mau kita turunkan. Kalau leftmost kita mulai dari yang kiri. Kalau rightmost itu artinya kita menurunkan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Seperti itu. Ada dua ini. Ada di CFG. Bisa yang kirinya dulu. Selesai. Kemudian baru yang kanan. Atau dimulai dari kanan. Kemudian baru yang kiri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada CFG ini tadi di awal dikatakan bahwa ada kelemahannya itu terjadi ambiguitas. Ambigu. Jadi, nah, dikatakan ambigu itu seperti apa CFG itu? Jika terdapat string anggota dari suatu bahasa yang memiliki paling sedikit dua pohon penurunan. Nah, itu. Jadi, untuk satu string, mengasing satu string pada sebuah bahasa itu, pohonnya itu, pohon penurunannya itu bisa lebih dari satu. Nah, itu dikatakan ambigu. Jadi kita akan lihat contohnya. Contoh, ini ada aturan produksi ini. Nah, untuk menghasilkan string A, A, B, B ini, ternyata tidak hanya satu pohon penurunan saja, tapi dia bisa lebih dari satu. Nah, ada dua nanti pohon penurunannya, string yang dihasilkan sama, yaitu A, A, B, B, tapi pohonnya itu berbeda. Pohonnya berbeda. Itu dikatakan bahwa ambigu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin ambil contoh. Ini kalau di bahasa Indonesia ada kata-kata bisa itu. Nah, ini kadang-kadang bisa ini ambigu ya penggunaannya itu. Nah, karena bisa ini berarti mampu atau dapat melakukan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan binatang, misalkan binatang ular, dia punya bisa juga. Nah, itu kalau bisa pada ular itu dikatakan itu sebagai racun. Nah, jadi kata bisa ini dalam bahasa Indonesia juga bisa menyebabkan ambigu. Nah, ambigu tergantung artinya itu akan tergantung kalimat yang digunakan. Kalau kita misalkan Andi bisa melakukan sesuatu. Nah, itu beda artinya ketika kata bisa ini kita gunakan pada ular itu bisanya sangat beracun. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ambigu. Jadi kata bisa ini kalau dalam bahasa Indonesia termasuk ambigu juga. Bisa digunakan ya tergantung kalimatnya nanti. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau dalam CFG ini, nah terjadi ketika kita mau menurunkan sesuatu menggunakan pohon ini, nah, bisa saja nanti pohonnya berbeda, tapi string yang dihasilkan sama, atau untuk menghasilkan sebuah string tertentu pada CFG ini, aturan produksinya, misalkan seperti ini, ternyata bisa lebih dari satu pohon. Nah, itu dikatakan ambigu. Oke, kita lihat contoh ini. Aturan produksinya seperti ini, S menghasilkan SS, kemudian bisa juga menghasilkan AS
B kecil, A kecil, B kecil, bisa juga menghasilkan empty. Nah, kalau kita mau menentukan stringnya itu A, A, B ini, maka kita buat pohonnya. Ini salah satunya. Nah, karena S ini pilihan, bisa SS, bisa ASB. Nah, kalau kita mulai dari ASB, misalkan S, menghasilkan ASB, maka kita buat cabang A, S, B. Kemudian S ini bisa kita turunkan lagi menjadi ASB lagi. Kemudian S-nya kita turunkan jadi empty. Maka string yang dihasilkan itu adalah A, A, B, B. Nah, jadi aturan produksi itu menerima bahasa AA, BB ini. Nah, pohonnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba lagi, misalkan jangan pakai yang ASB, tapi S itu yang SS. S menghasilkan SS. Coba cabang seperti ini. Kemudian S itu bisa empty. Kemudian S bisa ASB. Nah, kemudian S juga. Nah, ini S ini bisa ASB lagi. Nah, ASB tapi di sini ada empty. Jadi empty-nya itu bisa tidak kita tulis. Maka dia jadinya A, B. Maka string yang dihasilkan itu sama. A, A, kemudian B, B. A, A, kemudian B, B. Nah, ini dikatakan ambigu. Jadi, makanya ketika lebih dari satu pohonnya ini untuk menghasilkan satu string ini, menghasilkan sebuah string seperti ini, pohonnya itu bisa lebih dari satu pohon penurunannya, maka itu dikatakan ambigu. Nah, jadi untuk CFG ini proses penurunannya itu ada kemungkinan terjadi ambiguitas seperti ini. Itu kelemahan dari CFG. Oke. Nah, untuk penghilangan ambiguitas itu dengan cara-cara seperti ini, memperkenalkan simbol non-terminal yang berbeda, masing-masing mewakili ungkapan yang membagi tingkat binding strength atau kekuatan ikatannya. Nah, kalau misalkan untuk faktor ekspresi yang tidak dapat dipisahkan oleh operator di dekatnya, baik bintang ataupun plus, identifier, pengenal, kemudian seluruh ekspresi yang terkurung tanpa mempedulikan apa yang muncul di dalam tanda kurung. Kalau untuk suku, ekspresi yang tidak dapat dipisahkan oleh operator plus. Kemudian kalau untuk ekspresi, sembarang ungkapan yang mungkin termasuk ungkapan yang dapat dipisah baik oleh bintang maupun plus yang berada di dekatnya. Seperti itu untuk penghilangan ambiguitas.
Nah, jadi kaitannya pohon penurunan ini adalah pada konteks pre-grammar atau CFG, yaitu pada tahapan analisis sintak atau parsing. Jadi setiap bahasa itu, termasuk bahasa formal ini, dia ada aturannya bagaimana sintaknya itu, susunannya itu yang sesuai. Nah, jadi nanti kalau sintaknya tidak sesuai, maka dia terjadi error. Nah, makanya analisis sintak ini dia mendeteksi itu, apakah susunannya sudah benar atau belum ya. Untuk dasar dari parsing ini adalah CFG. Oke, baik, untuk materinya di sini. Nanti dicoba latihannya. Mengakhiri, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.